Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alfauzan Ramadhani Simangunsong MPD selaku dosen pengampu metode penelitian kuantitatif di kelas IKOM 2. Di sini saya Mutia Najwa Fadila dengan NIM 0603242048 akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama rekan saya yaitu Anggraini Armansyah Putri dan juga Putri Dwi Riswarni. Judul yang akan kami bahas pada presentasi ini adalah uji komparatif atau uji beda yang akan membahas mengenai konsep, asumsi, prosedur, perbandingan antara independent sample t-test, paired sample t-test, dan juga ANOVA dalam hipotesis komparatif. Selain itu, kami juga akan membahas mengenai pemilihan uji beda yang tepat dalam menentukan validitas kesimpulan penelitian kuantitatif. Nah, baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Putri Dwi Riswarni. Kepada Putri, saya persilakan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu konsep uji statistik dalam hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif itu digunakan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan atau hanya kebetulan saja. Dalam penelitian kuantitatif, biasanya dipakai uji statistik parametrik seperti independent sample t-test, yaitu untuk membandingkan dua kelompok yang tidak saling berhubungan, paired sample t-test untuk membandingkan data dari subjek yang sama, dan ANOVA untuk membandingkan lebih dari dua kelompok. Kalau hasil ANOVA yang signifikan, biasanya lanjut ke post-hoc untuk melihat kelompok mana yang berbeda. Pembahasan selanjutnya yaitu asumsi uji statistik dalam hipotesis komparatif. Sebelum pakai uji statistik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi biar hasilnya valid. Yang pertama itu ada normalitas, yaitu data harus berdistribusi normal. Yang kedua ada homogenitas varians, yaitu penyebaran data antar kelompok harus relatif sama. Yang ketiga ada skala data, yaitu minimal interval atau rasio. Dan yang terakhir ada independensi data, yaitu khusus untuk independensi test dan ANOVA. Data antar sampel tidak saling terkait. Kalau asumsi ini tidak terpenuhi, hasil analisis itu bisa bias, jadi biasanya pakai alternatif non-parametrik. Nah, materi selanjutnya yaitu prosedur uji statistik dalam hipotesis komparatif. Nah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada rumuskan hipotesis. Yang kedua ada pilih uji statistik. Yang ketiga, cek jenis dan skala data. Yang keempat, uji prasyarat atau normalitas dan homogenitas. Yang kelima ada lakukan analisis data. Yang keenam, ambil keputusan mau terima atau tolak H0 berdasarkan nilai signifikasi. Dan yang terakhir ada tarik kesimpulan sesuai tujuan penelitian. Baiklah, terima kasih. Sekian dari materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi di bagian ini saya akan membahas perbandingan 3 metode uji statistik, yaitu Independent Sample t-test, kemudian Paired Sample t-test, dan ANOVA. Nah, ketiga metode ini sama-sama termasuk dalam statistik inferensial yang digunakan untuk mengukur selisih rata-rata antar kelompok yang punya karakteristik berbeda. Nah, tujuannya itu satu, yaitu memastikan apakah perbedaan yang muncul antar kelompok itu benar-benar bermakna secara statistik atau hanya terjadi karena faktor kebetulan semata. Nah, karena ketiganya masuk dalam kelompok statistik parametrik, ada beberapa syarat utama yang wajib dipenuhi sebelum uji ini dijalankan, yaitu yang pertama, data harus berdistribusi normal, kemudian data harus berskala interval atau rasio, dan yang ketiga, harus terpenuhi asumsi homogenitas varians antar kelompoknya, terutama pada independent sample t-test dan ANOVA. Nah, syarat-syarat ini itu penting banget karena kalau diabaikan, hasil analisis bisa jadi tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama ada independent sample t-test. Uji ini diterapkan ketika peneliti ingin membandingkan dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau bersifat independen. Contohnya seperti membandingkan kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Dua kelompok yang berbeda dan tidak ada kaitannya satu sama lain. Syaratnya, data harus kuantitatif berskala interval atau rasio, memenuhi normalitas dan homogenitas varians. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, maka sebaiknya beralih ke alternatif non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Nah, yang kedua ada paired sample t-test. Berbeda dengan yang pertama, uji ini dipakai untuk membandingkan dua kondisi yang berasal dari kelompok yang sama, bukan dua kelompok berbeda. Misalnya, mengukur satu kelompok yang sama sebelum dan sesudah diberikan perlakuan atau treatment. Jenis datanya tetap interval atau rasio, tapi yang diuji normalitasnya bukan datanya langsung, melainkan selisih dari pasangan data tersebut. Kalau selisihnya tidak normal, maka alternatifnya adalah uji Wilcoxon. Uji ini paling sering dipakai dalam penelitian eksperimental untuk melihat apakah suatu perlakuan benar-benar memberikan perubahan yang signifikan. Baik, selanjutnya yang ketiga, ada ANOVA atau Analysis of Variance.
Kalau peneliti ingin membandingkan lebih dari 2 kelompok sekaligus, maka ANOVA lah yang digunakan. Struktur kelompoknya terdiri dari 3 kelompok atau lebih yang saling bebas satu sama lain. Contohnya, membandingkan hasil belajar siswa yang menggunakan 3 metode pembelajaran berbeda. Nah, syaratnya sama seperti uji T, data harus normal, homogen, dan berskala interval atau rasio. Kalau normalitas tidak terpenuhi, alternatifnya adalah uji Kruskal-Wallis. Nah, ketiganya mensyaratkan data interval atau rasio. Untuk normalitas, bedanya ada pada paired t-test. Yang dicek bukan datanya, tapi selisihnya. Dan untuk homogenitas, wajib dipenuhi pada independent t-test dan ANOVA. Sementara pada paired t-test tidak terlalu ketat. Jadi, perbedaan utama antara ketiga uji T ini terletak pada struktur kelompok dan jumlah kelompok yang dibandingkan. Pemilihan metode yang tepat harus disesuaikan dengan desain penelitian, jenis data, dan terpenuhi atau tidaknya asumsi statistik parametrik. Karena kalau salah pilih metode, hasil analisis bisa tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga adalah urgensi pemilihan uji statistik yang tepat. Dalam pemilihan uji statistik yang benar, ini sangat krusial karena menentukan validitas, akurasi, dan juga kredibilitas kesimpulan penelitian. Kesalahan sekecil apapun, yaitu kesalahan dalam menentukan uji penelitian, itu dapat menyebabkan interpretasi data yang salah, hasil yang bias, serta keputusan ilmiah yang tidak tepat. Ada 4 faktor utama dalam pemilihan uji statistik. Yang pertama, jumlah kelompok. Kita menggunakan t-test untuk menguji 2 kelompok dan menggunakan ANOVA untuk menguji lebih dari 2 kelompok. Gunanya apa? Agar saat kita melakukan uji, itu tidak terjadi error karena kesalahan uji yang berulang. Yang kedua, hubungan antar sampel. Kita tentukan apakah datanya itu independen, tidak saling berkaitan, misalnya kelas A dan juga kelas B, atau datanya itu berpasangan, paired. Nah, data yang berpasangan itu seperti kita melakukan uji secara berulang, baik sebelum dan sesudah perlakuan. Ketiga, skala data. Nah, uji parametrik seperti t-test dan ANOVA itu memerlukan data berskala rasio dan juga interval. Sedangkan jika datanya berskala ordinal ataupun nominal, itu harus menggunakan uji non-parametrik. Dan yang keempat adalah asumsi statistik. Jadi data itu harus memenuhi syarat normalitas atau distribusi normal, kemudian homogenitas variasi antar kelompok yang sama, dan juga independensi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai langkah-langkah dalam menentukan uji beda. Nah, ini juga berkaitan dengan faktor-faktor yang tadi ya teman-teman. Nah, apa saja langkahnya? Yang pertama, kita menentukan tujuan penelitian. Apa yang mau kita bandingkan di penelitian yang akan kita lakukan. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi jumlah kelompok yang akan kita bandingkan. Yang ketiga, kita menentukan hubungan antar kelompok, apakah dia bersifat independen atau berpasangan. Nah, kemudian yang keempat, kita tentukan skalanya. Kita lihat skalanya itu interval atau rasio. Kemudian yang kelima, kita lakukan uji statistik seperti yang sudah kita bahas pada faktor-faktor tadi. Dan kemudian yang terakhir adalah poin yang paling penting. Setelah kita tahu dari alur tadi, maka kita tentukan ujinya yang mana. Mana yang pas untuk kita pilih pada metode penelitian kita. Kemudian ada resiko dalam pemilihan uji. Itu yang pertama, kesimpulannya tidak valid. Karena apa? Karena metode yang digunakan itu tidak dapat mengolah data sesuai dengan asumsi yang sudah diharapkan. Kemudian yang kedua, munculnya peluang error. Munculnya peluang error itu bisa error type 1 yang dimana dikatakan bahwasanya ada kesalahan padahal tidak ada. Kemudian error type 2 dikatakan tidak ada kesalahan padahal sebenarnya ada. Dan yang ketiga, salah interpretasi. Nilai signifikan yang diperoleh itu yaitu nilai signifikan yang diperoleh tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dan selanjutnya pembahasan mengenai kaitannya dengan validitas penelitian. Kenapa hal-hal yang sudah kita bahas tadi berkaitan dengan validitas penelitian? Jadi, pemilihan uji yang tepat itu dapat meningkatkan validitas internal penelitian. Asumsi yang akurat akan mengurangi bias, sehingga hasil penelitian benar-benar mencerminkan variabel yang diteliti dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitu teman-teman. Demikian yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.